Oke. Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sintaktik parsing ya untuk materi dari NLP pada minggu ke-6. Sebenarnya minggu ke-7 tapi karena ada libur 17 Agustus jadi kita mulai hari ini masuk ke minggu ke-6 ya, materi minggu ke-6. Nah, apa yang dimaksud dengan sintaktik parsing ya? Jadi di sini ada bentuk-bentuk yang paling umum dari teks anotasi, jadi teks yang sudah ditandai, dianotasi, dari korpus yang ditulis setelah post tagging. Ya, jadi sintaktik itu adalah pemberian merupakan bentuk dari teks anotasi yang ditulis setelah korpus tadi itu ditulis dengan menandai post taggingnya terlebih dahulu. Ya, nah post tagging ini akan menceritakan ya, apakah kata-kata itu merupakan kata benda, apakah kata kerja, atau kata sifat, dan seterusnya ya, ini ETC harusnya. Tetapi dia tidak memberikan clue tentang struktur dari kalimat atau frase di dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi dia itu hanya bisa menyebutkan bahwa ini merupakan kata-kata apa, ya, kategori kata-kata apa, seperti itu. Oke. Nah, motivasi dari sintaktik parsing ini adalah untuk memahami ya dan applicated ya dan explicate ya. Apa itu explicate? Biasanya kan kita implicate gitu ya, mengimplikasi. Kalau ini eksplisit, dari kata eksplisit itu ya, dari explicate, dari kelihatan, dari tampak dari luarnya, modelnya, bagaimana konstituen itu di-arrange dalam urutan sintaktik yang khusus ya untuk bentuk kalimat, dan apakah sejenis dari, dan dia termasuk sejenis dari interface relasional dan dependensi role ya. Jadi peran dependensinya di mana konstitusi nanti itu bermain pada kalimat-kalimat yang direalisasikan pada akhir ya, pada akhir nanti gitu ya. Jadi sebenarnya sintaktik parsing ini nanti kalian akan akan sama dengan seperti membuat susunan ya, membuat susunan secara eksplisit. Jadi misalnya tadi itu saya makan nasi misalnya ya. Nah, nanti saya itu sebagai apa, makan sebagai apa, nasi sebagai apa gitu ya. Nah, itu yang akan kalian buat nanti. Oke. Nah, tapi dibuatnya itu setelah ditandai post tagging-nya. Ya, setelah ada teks anotasinya. Nah, sekarang kita masuk ke frase chunking ya. Nah, ini kita akan menemukan semua non frase yang bersifat non rekarsif ya, dan kemudian juga akan mencari verb frasenya dalam sebuah kalimat. Jadi artinya apa? Dalam sebuah deretan kalimat tadi dari sentence ya, one sentence, kemudian kita harus menentukan dulu end frasenya apa sama verb frasenya apa ya, non frase sama verb frase. Nah, itu akan kita tentukan dulu. Frase itu sama aja dengan apa? Anak kalimat kayak gitu ya. Nah, misalnya sebagai contoh, saya punya I ate the spaghetti with meatballs ya. Maka di sini saya langsung apa? Langsung akan menggolongkan NP-nya apa? VP-nya apa? Nah, setelah itu baru saya golong-golongan lagi ya. Sehingga nanti kalau kalian belajar yang namanya parser tree, nah ini lanjutannya nanti ya, lanjutannya ke parser tree. Oke. Nah, berikutnya lagi saya punya apa? Saya punya kalimat lagi, he reckon the current account deficit will narrow to only ya 1.8 billion in September. Nah, di sini nanti terus dia langsung akan memberikan hasil dari post tag-nya ya. Jadi he itu sebagai NP, tapi asal mulanya tetap bahwa kita akan memiliki NP dan VP ya dalam sebuah kalimat tersebut. Oke. Nah, seperti tokenisasi ya. Nah, ini merupakan potongan yang dihasilkan oleh chunker yang tidak terjadi overlap di dalam teks source-nya. Ya, jadi dia seperti tokenisasi ini, frase chunking itu. Nah, bagaimana sekarang frase chunking sebagai label sequence-nya? Ya, maka di sini kalian akan dimulai dari sebuah tag individual word dengan 1 dari 3 tag. Misalnya saya punya sebuah kata-kata tadi itu ada begin-nya, ada insert-nya sama other-nya gitu ya. Maka di sini akan tergolong seperti yang ada di sini. Misalnya begin. Begin itu merupakan kata-kata awal ya dari frase target kita yang baru ya. Nah, sedangkan insert itu adalah kata-kata yang bagian daripada frase targetnya, tetapi bukan merupakan kata pertama ya.
Itu insight. Sedangkan others itu berarti saya akan mempunyai kata-kata yang bukan bagian dari target frase. Ya, jadi dimulai dari begin, kemudian insight itu merupakan bukan kata pertama, sedangkan yang other adalah kalimat yang bukan bagian dari target frase tadi. Nah, sehingga ketika saya punya sampel for NP chunking-nya, ya, maka di sini saya akan punya begin itu adalah he, the, only, September. Ya, sedangkan insight itu yang warna biru ya, ada current account deficit, kemudian ada billion, kemudian other-nya adalah yang itu. Oke. Nah, itu adalah merupakan penentuan 3 teks di dalam kata-kata yang terdiri dari seperti ini tadi ya. Ada bio ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung chunking-nya? Semua perhitungan itu selalu menggunakan probabilitas artinya nanti ya. Semua jadi perhitungan apapun di sini menghitung probabilitas. Kenapa? Karena dengan adanya probabilitas, kalian akan tahu siapa yang menjadi probabilitas terbesar, itulah yang menjadi pilihan kita. Ya, apapun yang dicari di dalam NLP ini, ketika mencari probabilitas berarti mencari kesempatan yang paling memungkinkan. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana sekarang kita mau mengevaluasi chunking? Yaitu kita mau melihat bahwa akurasi per token itu tidak atau bukan mengevaluasi dari penemuan siapa yang memiliki chunk yang paling benar gitu ya, yang terdiri dari apa perhitungannya. Di sini akan kita hitung rumus dari precision sama dari recall ya. Kalau saya mau menghitung precision itu berarti adalah banyaknya chunking yang ditemukan yang paling benar ya, chunking yang benar yang ditemukan ya. Nah, otomatis nanti membaginya itu semua sama, selalu dibagi dengan total dari jumlah chunking yang ditemukan ya. Sedangkan recall itu sama dengan apa? Sama dengan banyaknya chunking yang ditemukan juga. Ini salah ini harusnya ya. Ya. Banyaknya bukan korek ini harusnya. Ya. Nah, ini sebentar kita lihat nanti. Ini kok rumusnya copy paste ya, copy paste ini sama. Ya, tidak ada bedanya toh di sini toh. Nah, atasnya sama, betul-betul ini. Atasnya sama yaitu banyaknya chunking yang benar yang telah ditemukan, tapi pembaginya yang berbeda. Kalau di sini precision itu dibagi dengan banyaknya chunks yang ditemukan, sedangkan yang ini adalah recall-nya dibagi dengan banyaknya aktual chunk-nya, ya. Nah, itu yang di pembaginya. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung berapakah nilai dari evaluasi single untuk metrik F ini biasanya evaluasi chunking ini biasanya dipakai rumus yaitu yang disebut dengan apa? F measure atau F scoring ya, seperti itu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah F dari beta di mana beta itu akan bernilai 1 ya untuk recall, sehingga rumusnya adalah beta kuadrat tambah 1 dikalikan dengan PR ya. Nah, kemudian di sini saya punya di pembaginya adalah kalau FB maka saya punya B kuadrat P ditambah R di mana betanya itu kecil ketika kalian menggunakan presisi. Ya, maka F1 skornya berapa nilainya? Yaitu sama dengan 1 dibagi 1 per P ditambah 1 per R dibagi 2. Ya. Nah, ini kalau dibagi dengan bilangan rasional maka bisa dibalik ya. Sehingga saya punya ini rumusnya adalah PR-nya disamakan. Ini kan pecahan kalau bisa dihitung apabila penyebutnya sama ya. Jadi ini adalah P ditambah R dibagi PR ya. Sehingga bisa diputar seperti ini menjadi 2PR dibagi P plus R. Nah, ini rumus dari F1 score ya, rumusnya. Nah, sekarang kita punya PR-nya itu apa? Ya, PR-nya itu sama dengan precision-nya berapa, recall-nya berapa. Ini untuk perhitungan daripada F measure tadi, ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi beta itu nanti itu sama dengan sebuah konstanta tertentu di mana dia lebih besar 1 untuk apabila kalian mau menghitung recall, kemudian atau lebih kecil 1 untuk presisinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang current chunking result-nya bagaimana cara menghitungnya? Nah, sistem terbaik dari NP chunking ini adalah apabila
F1-nya itu bernilai 96%. Itu cangking yang terbaik saat ini, ya, terbaik pada saat dibuatnya ini ya. PPT ini. Nah, sedangkan tipe hasil untuk menentukan range dari Chang ya dengan menggunakan ini kon LL ini dengan menggunakan 2000 ya 2000 kata. Nah, di sini dia menghitung F1-nya ternyata diperoleh 92 sampai 94%. Ini hasil cangking pada saat ini. Ya, jadi yang terbaik 96%, tapi rata-rata ketika ini menggunakan diperoleh kata-kata sifatnya itu ada NP, VP, PP, adverb P, S bar sama adjektif P. Nah, itu diperoleh F1 segitu ya. Nah, F1-nya itu tadi diperoleh dari 2PR dibagi dengan P ditambah R ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sintaktik parsing. Jadi kita akan menuliskan bagaimana kalian sintak itu kan artinya apa? Sintak itu artinya bahwa kalian akan menulis sebuah tata bahasa atau kita benar enggak cara penulisannya ya seperti itu. Bagaimana cara penulisannya yang baik. Nah, itu kita pelajari dalam sintak ya. Jadi sintak dari parsing, nah karena tadi parsing itu adalah merupakan pembagian mulai dari satu kalimat dibagi menjadi dua frase yaitu noun dan verb, maka kita mulai seperti itu ya. Jadi sintaktik parsing adalah menghasilkan sintak yang benar ya dari parse tree untuk sebuah kalimat. Contohnya misalnya sekarang saya punya I ate the spaghetti with chopstick ya. Saya makan spaghetti dengan sumpit atau saya makan spaghetti dengan bakso misalnya. Satunya ini adalah sebuah alat rule-nya, sedangkan meatball ini adalah sebuah makanan ya, non gitu nama makanan. Maka ketika dibuat parse tree-nya maka diperoleh seperti ini ya. Yang sebelah kiri adalah saya punya satu kalimat, saya bagi menjadi NP sama VP, terus NP-nya itu siapa? Yaitu pronouns, yaitu I ya. Verb-nya apa? Verb-nya adalah it, kemudian dibagi lagi menjadi NP sama PP, NP-nya itu adalah dibagi lagi the spaghetti, ya the sama N, kemudian PP-nya adalah prep, ya preposition, kemudian sama NP, terus kemudian N, ya seperti itu. Oke, ini menghasilkan menghasilkan nanti hasil posteknya adalah seperti ini ya, iPro, terus kemudian dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau saya punya with meatball, kata yang terakhirnya berbeda, maka di sini I ate itu masih sama, ya. The spaghetti, nah ini masih sama, ya. Tapi begitu saya punya with meatball, maka di sini perannya sebenarnya sama, tapi sebenarnya maknanya itu berbeda. Ya, nanti kalian di akhir setelah UAS nanti juga akan belajar bagaimana kalimat ini memiliki makna apa ya seperti itu. Nah, akhirnya begitu tahu maknanya, kemudian kalian akan membaginya menjadi role-role-nya itu apa, peran-perannya masing-masing itu apa. Nah, seperti itu ya. Itu kita masih menuliskan sintak parsingnya. Nah, berikutnya kita masuk ke konteks free grammar-nya. Ya, ini kalian sudah dapat ya ketika kalian belajar otomata. Di sini ada lambang N, yaitu sebagai himpunan non-terminal simbol atau himpunan dari variabel-variabel. Kemudian tanda sigma ini adalah himpunan dari terminal simbol atau disjoin daripada N tadi ya. Karena lawannya satunya non-terminal, satunya terminal. Sedangkan R ini adalah himpunan production rule. Ya, production saja atau rule saja, tapi biasanya saya bilang production rule gitu ya. Dari bentuk A ke beta, di mana A-nya itu adalah sebuah non-terminal dan betanya adalah sebuah string, di mana simbol daripada bentuk sigma terminal simbol digabungkan dengan N. Ya, nah sigma sama union N ini digabung, terus kemudian di star. Ya, nah ini kalau dijumlahkan bisa saja jadi satu ya. Nah, kemudian yang S ini adalah apa? Yaitu merupakan desain dari sesuatu non-terminal, sebuah non-terminal simbol yang disebut dengan stat simbol atau stat state ketika kalian belajar hidden Markov kemarin.
Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ada N sigma R sama S. Oke. Nah, apa yang akan kalian pelajari di sini? Nah, nanti ketika kalian ujian, selain saya punya korpus ya, nanti saya juga punya bentuk seperti ini ya. Bentuk ini adalah contoh simple context free grammar untuk ATIS bahasa Inggris ya. Ini ATIS itu ada singkatannya ya. Jadi untuk apa namanya sebuah grammar di dalam bahasa Inggris. Nah, apa saja? Misalnya saya punya S. S itu ya, S ini tadi start simbol ya. Ini merupakan NP dari VP tadi ya, dari non frase V frase. Terus S-nya itu AUK NP VP, S ini FVP dan seterusnya. NP ini apa? Dijelaskan di sini ya. Ini adalah production rule-nya, kemudian sampai proper noun sampai det nominal. Kemudian yang nominalnya ini dibagi lagi gitu ya. Yang nominalnya dibagi lagi, VP-nya dibagi lagi, PP-nya dibagi lagi, dan seterusnya. Oke, nah sedangkan leksikonnya itu adalah apa? Kalau saya punya that, maka saya punya the, that, this, dan seterusnya. Saya punya non, saya beri contoh, leksikon-leksikonnya adalah book, flat, meal, money, dan seterusnya. Ya, sampai saya punya semuanya ini. Oke, ini nanti akan saya berikan di soal ujian. Ya, selain korpusnya tadi, juga saya punya contoh bentuk-bentuk CFG ya. Nah, kemudian kalian saya suruh membuat parser tree-nya, saya suruh membuat macam-macamnya sehingga nanti kalian saya suruh membuat grammar dan leksikonnya lagi ya. Apakah kalimat ini hasil parser tree-nya seperti apa ya? Maka nanti akan tetap sama, kalian akan memiliki banyak parser tree. Nah, nanti mana yang dipilih? Yang dipilih adalah otomatis yang memiliki probabilitas terbesar ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ketika saya mau mengenerate sebuah kalimat, ya. Nah, sebenarnya kalimat itu apa? Kalimat itu digenerate oleh sebuah apa namanya setelah kata dimulai dari start simbol tadi ya, start state kita atau start simbol. Nah, dengan menggunakan production sampai hanya tinggal simbol terminal saja, ya. Jadi seperti itu sentence generation. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya S ya sebagai sentence, kemudian saya punya verb ya, VP ini adalah dari verb sama NP. Nah, verbnya itu misalnya book ya, yang dari kalimat yang tadi ya contohnya ya. Misalnya saya punya ngambil di sini book that. Nah, di sini nominal itu adalah nominal PP sampai nanti live-nya ya, ini kan tree. Live-nya itu adalah yang merupakan kata-kata yang kita ambil sebagai contoh sampel ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga di sini saya punya apa? Book the not flat true. Proper noun-nya adalah Houston ya. Jadi sekarang saya memesan apa? Memesan flight ya, penerbangan melalui Houston. Nah, ini. Oke, sehingga di sini kita punya book-nya itu adalah apa? Verb ya. Terus that-nya itu adalah the, flight itu adalah noun, true itu adalah preposition, kemudian Houston itu adalah proper noun. Oke. Nah, ini hasil dari generate kalimat sehingga mulai dari start simbol sampai kita peroleh terminal simbol ya yang terakhir itu. Oke. Nah, sehingga ketika saya punya turunan seperti ini namanya derivation tree atau sering disebut sebagai parser tree. Ya, jadi ketika saya suruh membuat tentukan parser tree dari sebuah kalimat book the non-flat true Houston, maka akan seperti ini. Ya, nah apakah hanya ini satu-satunya jawaban? Tidak, ya. Kalian akan bisa punya jawaban lain. Nanti tinggal dihitung probabilitasnya berapa. Kalau kalian nanti sudah belajar yang namanya pemberian nilai pada probabilitas, maka selain tulisan yang ada di sini, nanti juga saya beri setiap ininya saya beri kurung, dalam kurungnya probabilitas. Ya, jadi misalnya D apa namanya misalnya NP ini ya, NPVP itu berapa persen, kalau ini berapa persen, ini berapa persen, seperti itu ya. Itu tujuannya untuk ketika kalian nanti menentukan mana yang paling baik. Kalau di sini masih belum kita tentukan mana yang paling baik karena kita belum tahu nilai probabilitas masing-masing ya, tapi kita masih diajari bagaimana cara membuat parser tree-nya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk parsing ya. Nah, di sini akan diberikan terminal string dan sebuah context free grammar
yang menentukan jika ada string yang dapat di-generate oleh CFG, maka di sini dia pun juga akan mereturn ya, akan parse tree untuk stringnya itu akan bisa dibuat parse tree-nya. Demikian juga dia juga akan bisa apa? Membuat parse tree yang mungkin ya, jadi membuat semua kemungkinan dari parse tree untuk sebuah string ya. Maka di sini nanti kita harus melakukan search space of derivation ya, mencari ruang untuk derivation tadi sama dengan membuat parse tree ya, untuk satu satu penurunan ya, satu derivation tadi ya, satu turunan daripada string yang diberikan ya. Ada dua cara bagaimana kita menurunkan mulai dari sentence sampai ke kata-kata tadi ya, sampai kata leksikonnya. Maka di sini ada cara pakai top down parsing atau pakai bottom up parsing. Ya, kalau kita top down, maka di sini kita mulai dari searching sparse derivation untuk start simbol, tapi kalau bottom up parsing kita mulai dari terminal simbol ya, atau simbol terminalnya. Oke. Nah, ini kita cara membuat contoh sebuah parsing. Ya, setelah tadi saya punya seperti ini, misalnya saya punya kalimat book that flight ya, hanya book that flight, maka di sini kalimatnya apa? Nah, kalimatnya adalah di sini tidak ada NP. Kenapa tidak ada NP? Karena book di situ bukan dari kata buku, tapi dari kata booking, ya, kata kerja. Jadi membooking penerbangan itu. Jadi sekarang saya akan tidak punya NP jadinya, ya. Sehingga ketika saya punya apa? Saya hanya punya VP. Nah, VP-nya apa? Dibagi verb sama NP. Verb-nya udah tahu book, kemudian NP-nya dibagi lagi ada date sama ada flight. Nah, flight-nya itu dari kata apa dulu? Dari nominal, noun, dan flight akhirnya. Oke, itu parsing example-nya. Nah, dari sini ini adalah apa? Pekerjaan top down-nya, maka saya akan kerjakan apa dulu? Tadi mulai dari start simbol ya. Start simbolnya adalah NPVP gitu ya. Nah, terus kemudian ini pronoun ya. NP-nya pronoun, apakah pronounnya itu book? Bukan. Itu adalah kata kerja. Nah, sehingga di sini kalau saya cek lagi NP-nya proper noun. Nah, ternyata juga bukan, karena proper noun itu adalah book. Nah, dalam hal ini bukan gitu ya. Maka terus kemudian kita cari lagi NP, date nominal. Nah, date-nya itu adalah book, ya bukan. Ya. Maka di sini saya lanjutkan lagi. Nah, saya punya bantuan gitu ya, kata bantu, aux, NP, VP. Maka aux-nya apakah book? Bukan lagi. Ya. Dicek lagi. Nah, terus berikutnya lagi, kita sudah masuk VP. VP ada verb. Verb-nya ternyata book, betul. Ya, book. Kemudian apakah date itu? Ya. Nah, terus kita harus cari lagi NVPP, SVP, terus verb sama NP. Nah, di sini saya punya NP pronoun. Apakah pronoun itu that? Bukan, ya. Nah, jadinya apa? Nah, saya punya proper noun. Di sini proper noun itu adalah that, juga bukan. Nah, terus dicari top down parsing-nya adalah ketemulah that nominal, ya. Nah, that itu ada that, ya. Kemudian nominal itu ada pro, ada non, kemudian ada flat. Nah, ini baru ya. Ini cara top down parsing ya, top down parsing dari start simbol sampai seterusnya dicari kemungkinannya ya. Itu caranya. Oke. Sekarang kalau bottom up parsing. Nah, ini bottom up berarti kita mulai dari belakang ya. Dimulai dari belakang yaitu dari terminal, simbolnya apa? Ya, ini tadi book that flight. Nah, ini apa? Apakah non? Nah, terus kalau non berarti nominal. Kalau nominal berarti dia itu merupakan non gitu ya. Nah, di sini that ternyata that itu bukan non ya. Nah, berarti di sini bukan. Nah, saya masukkan PP. Nah, terus saya masukkan ke atas lagi that itu that itu NP. NP itu nominal gitu ya. Kalian cek semuanya. Nah, ternyata hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi VP itu bukan gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Nah, gimana terus dilanjutkan. Kalau PP-nya ada prep sama NP, dicek lagi. Nah, ini bukan, sehingga bahwa book itu bukan bagian daripada NP. Ya.
Jadi book itu sekarang kita masukkan verb ya. Verb itu dari verb frase, dari kalimat. Nah, kemudian saya punya ini bukan NP ya, that flight. Nah, sekarang saya punya VP dengan PP. Nah, ini tidak ada NP-nya ya. Nah, itu saya punya VP saja ternyata. Sehingga inilah sentence-nya ya. Jadi bottom up parsing mulai dari bawah terus kemudian dicek satu persatu ya. Seperti itu. Oke. Tahu kan flight itu apa? Penerbangan kan? Penerbangan itu berarti non ya. Nah, non-nya adalah bisa terhitung, nominal ya. Jadi yang mana? Penerbangan itu. Jadi tambahin that ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya contoh lagi. Kalau saya mau membuat sebuah attachment, tapi attachment ini adalah terjadi sesuatu yang ambigu. Contohnya di sini, misalnya saya punya I shot ya, an elephant ya in my pajamas. Nah, di sini sekarang kalian lihat. Ketika saya buat sebuah parser tree satu sama parser tree yang sebelah kanan, parser tree yang kedua, terus kemudian saya bandingkan hasilnya. Seperti apa ya? Maka di sini nanti ketika kalian sudah belajar ya, belajar menghitung probabilitasnya, maka nanti semua kemungkinan yang ada itu bisa muncul ya. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi ambigu atau membingungkan atau yang masih belum bisa tahu apa di sini yang sebenarnya itu yang mana ya. Jadi kalimatnya masih membingungkan atau masih meragukan. Nah, sehingga nanti begitu kalian lihat nanti nilai probabilitas daripada korpus yang diberikan ya dalam bentuk CFG, maka nanti akan tahu ya. Sehingga kemungkinan dalam satu soal yang saya berikan ya, saya hanya punya satu kalimat yang saya berikan, terus kemudian kalian saya berikan daftar CFG plus probabilitasnya, nanti kalian saya suruh mencari semua kemungkinan yang ada ya dari bentuk-bentuk cangking ini ya, bentuk CFG ini, bentuk parser tree ini, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya yang paling mungkin ya, seperti itu. Ini juga masih paling mungkin. Mungkin itu kan kemungkinan kan menentukan nilai probabilitas yang tidak pasti ya. Sehingga siapa yang bisa menghitung kepastian itu, yang bisa menghitung kepastian itu ya dari kepastian itu sendiri gitu ya, dari bentuk kalimat yang kita miliki ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah coordination ambiguity. Jadi bagaimana kita mengkoordinasikan sebuah ambigu tadi ya. Yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan himpunan frase-frase yang dapat dikonjoin ya oleh conjunction like seperti and ya. Jadi kalian juga harus bisa membedakan tadi himpunan frase-frase yang conjoin dari sebuah konjungsi. Konjungsi sama aja dengan and ya, kalau disjungsi itu or ya. Nah, frase old man sama woman itu dapat saja diberi kurung dalam bentuk seperti ini ya. Old itu kan tua, tapi kan di sini kan bisa saja old man and old woman gitu kan ya. Nah, itu berarti kan artinya sebenarnya laki-laki sama wanita ini sama-sama tua. Nah, di dalam penulisan koordinasi supaya tidak ambigu ini tadi, siapa yang bisa saja dia yang merupakan orang yang tua? Old man saja atau woman gitu ya, dalam bentuk jamak. Nih, jadi sekarang saya punya old ternyata adalah man and woman. Jadi ketika ada kata sambung, kata konjungsi tadi ya, ada kata and, nah berarti dia itu seperti membandingkan ya, membandingkan satu sama lain. Oke. Nah, atau bisa juga kalian punya seperti ini kan artinya, kalau tadi adalah old dalam kurung man and woman, tapi kalau di sini bisa saja terjadi old man and woman gitu ya. Jadi dalam kasus ini siapa yang paling tua? Hanya man saja gitu. Pertanyaannya sekarang, ini kan jadi membingungkan, apakah bisa dua-duanya hanya atau salah satu gitu ya. Nah, itu nanti akan kalian hitung ya, seperti ini. Jadi misalnya sekarang contohnya ada contoh dari korpusnya Brown ya. Di sini mengatakan Presiden Kennedy today push aside other White House business dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kata korpus ini, nah saya akan membuat sebuah top down vs bottom up ya.
parsing untuk kata-kata yang sudah diberikan dalam corpus Brown tadi. Ya, sehingga ketika kalian melakukan top down itu tidak pernah mengeksplor ya sebuah option yang tidak akan memimpin, apa ini memimpin ya, tidak akan memimpin atau tidak akan mendahului ya pada sebuah full parser, tetapi dia juga dapat mengeksplor banyak option-option yang tidak pernah connect pada kalimat yang sekarang ya, kalimat saat ini. Oke, kalimat yang tepat. Oke. Nah, itu top down. Kalau bottom up berarti dia tidak pernah mengeksplor option-option yang tidak connect ya. Kalau tadi tidak lead, not lead ya. Kalau ini adalah not connect ya. Nah, di sini pada kalimat yang aktual, kalimat yang tepat, tetapi dia dapat mengeksplor option yang dapat yang tidak pernah gitu ya, tidak pernah menjadi mendahului pada full frase ini. Ya, nanti kita lihat di sini ada contohnya. Nah, sehingga ketika kalian mau menghitung sejumlah wasted set yang relatif secara ini ya dalam pencarian sesuatu yang wasted tadi, maka dia bergantung pada berapa grammar di dalam cabang-cabang grammar tadi dalam direksi masing-masing, dalam urutan masing-masing, ya, dalam arah masing-masing. Nah, di sini kita lihat nantinya, ya, ada diberikan contohnya nanti ya. Nah, ini nanti hasil yang diberikan, ya, grammar conversation-nya diberikan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Ada yang namanya dynamic programming parsing, ya, yaitu untuk menghindari pekerjaan yang berulang, yaitu untuk apa? Hasil dari case-case yang intermediate. Ya, contohnya adalah biasanya frase komplit. Jadi frase komplit itu artinya ada NP sama ada VP ya. Itu pakai dynamic programming. Sekarang kalau casing atau memorizing ya, kritis. Nah, itu untuk memperoleh waktu parsing polinomial ya di dalam menggunakan algoritma CFG. Jadi untuk memorize di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan waktu terbaiknya ya. Kalau tadi kalian akan mendapatkan apa? Hasil yang terbaiknya seperti apa. Nah, jadi sekarang dynamic programming algorithm itu didasarkan pada apa? Pada keduanya, yaitu top down dan bottom up search ya, yang diperoleh dengan mencapai apa? Sudah mencapai waktu pengenalannya sekitar n pangkat 3 ya, complexity time-nya. Maka di sini n itu adalah menunjukkan panjang dari input string ya. Jadi ketika dynamic programming itu adalah kedua-duanya digunakan, yaitu top down dan bottom up supaya untuk mendapatkan sebuah kalimat yang tidak lagi ambigu ya, seperti ini. Oke, bagaimana cara kerjanya? Maka di sini dynamic programming parsing method itu ada CKY, yaitu Koh-Kasami-Younger ya, Younger algorithm ya, yang didasarkan pada bottom up parsing dan membutuhkan normalisasi grammar pertama kali. Mula-mula membutuhkan grammar normalisasi dulu. Ya, itu untuk CKY. Sedangkan untuk early parser, maka dia didasarkan pada top down parsing. Kalau tadi itu bottom up untuk CKY, maka di sini yang early parser itu adalah menggunakan top down parsing dan dia tidak perlu dinormalisasikan terlebih dahulu grammarnya ya, tetapi dia lebih kompleks penyelesaiannya. Oke, jadi tidak butuh normalisasi tapi dia lebih kompleks dalam mengerjakannya. Oke. Nah, jadi secara general chart parser ya, chart itu artinya sama dengan grafik ya, grafik atau parser tree tadi. Nah, itu apa namanya, fasenya akan komplit, akan lengkap di dalam sebuah grafik, dan kemudian dia juga dapat mengkombinasikan antara top down dan bottom up ya. Nah, sekarang kita masuk ke CKY pertama ya, nanti begitu masuk ke early parser. Apa itu CKY ya? CKY itu yang pertama adalah kalian harus grammarnya itu harus di-convert ke dalam bentuk CNF atau Chomsky Normal Form. Kenapa? Karena tadi syaratnya CKY adalah apa? Harus menggunakan apa nih tadi?
algoritmanya harus menggunakan pertama kali grammarnya nanti harus dinormalisasi ya, sehingga dia harus pakai Chomsky, salah satu convertnya pakai CNF ya, di mana dia akan menghasilkan ya sekitar tepatnya adalah 2 simbol non terminal pada RHS atau pada 1 terminal simbol atau lexicon rule ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kalian akan mendapatkan parse bottom up storing frase yang dibentuk dari semua substring dalam sebuah triangular table atau dalam bentuk chart ya, chartnya dalam bentuk tree tadi. Itu CKY ya. Jadi harus dinormalisasi dulu. Normalisasinya dengan menggunakan convert CNF. Oke. Nah, berikutnya kita masuk yang grammar conversation ya. Copy semua rule-rule ya yang dibentuk pada grammar yang telah diubah, grammar baru yang belum diubah ya atau yang tidak berubah. Nah, di sini nanti setelah kalian copy semuanya, kemudian lakukan convert terminal dalam rule ya yang merupakan daminya non terminal ya. Nah, kemudian di-convert ke dalam unit production ya, dan kemudian kalian akan membuat semua rule biner dan tambahkan mereka pada grammar yang baru. Ya, seperti apa itu? Nah, seperti ini tadi. Nanti kalian punya original grammar ya yang terdiri dari rule production-nya seperti ini, terus kemudian kalian akan mendapatkan CNF-nya itu seperti ini. Ya. Nah, di sini ada satuan X1 yang menunjukkan di sini perubahan pada ini ya. Pada sini ada X1, X1-nya adalah ini menggantikan aux NP di sini ya. Sehingga kemudian saya bisa akan membuatkan apa? Membuat sebuah S yang lainnya lagi ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari sini nanti Chomsky normal form itu adalah saya langsung bisa membuat kata-katanya ini nanti termasuk apa saja. Jadi NP di sini pronoun itu apa saja? Misalnya masuknya adalah I, he, she, me dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga dari sini nanti kalian akan bisa apa? Akan bisa menentukan pada posisi parterstri kemungkinan apa saja yang bisa dibuat ya dalam kata-kata yang sudah diberikan. Oke. Nah, contohnya sekarang membuat CKY parser ya. Misalnya di sini ada book The Flight Through Houston. Ya, sama dengan tadi. Maka saya buat di sini mulainya dari I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, di mana sel I, J, ya I, J ini, barisan kolom ini, ya mengandung semua konstituen adalah non-terminal yang menutup ya, yang menutupi kata-kata mulai dari I plus 1, karena ini dari 0 ya, I plus 1 sampai menuju J. Ya. Nah, sekarang ini animasinya. Ya. Ini ditandai dulu. Nah, terus kemudian di book ini apa kemungkinan yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah tadi sudah ditulis ya, ada S, dia merupakan VP, VP-nya merupakan verb, verb-nya nominal dan noun. Ya, di dalam VP tadi ada verb sama nominal noun. Nah, terus kemudian kalian di dalam berikutnya lagi ada book, jadi sama seperti kalian tetap membuat parser tree tadi ya, yaitu dari top down maupun dari bottom up. Nah, di sini cuma bedanya dia menggunakan tanda seperti ini. Ya. Nah, ada nominal noun itu merupakan gabungan dari that digabung jadi NP ya. Nah, terus kemudian kalau ada VP itu adalah ada S itu tadi sama NP ya, seperti yang ilustrasi yang pertama dulu. Ya. Gitu. Ya. Ini masing-masing dari kata di atas ya, dari kata 5 kata di atas book, the, flight through Houston ya. Nah, dia akhirnya menjadi kata seperti apa. Oke. Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan kalau ini S itu akhirnya dibagi menjadi VP ya sama PP di sini. Nah,
Terus berikutnya lagi parse tree-nya yang pertama ini ya. Nah, jadinya saya punya S. S itu ada apa? Ada VP sama ada PP ya. Nah, VP-nya sama dengan ada ini. Nah, hasilnya adalah ini tadi. Oke. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalian nanti menghitungnya pakai CNF, normalisasi ya. Nah, selanjutnya parse tree yang kedua bentuknya apa? Tadi bisa dimulai kemungkinan lain yang lain lagi ya. Jadi habis VP, VP-nya itu kemudian ke NP dan seterusnya. Ya, nanti kalian coba disusun sendiri dengan menggunakan bentuk parse tree atau derivation tadi. Ya. Nah, dari sini maka kita buatkan CKY algoritmnya. Ya, apa itu CKY algoritmnya? Yaitu kita buat fungsi CKY parser yang terdiri dari kata-kata dan sesuai dengan grammarnya, ya, maka saya akan mendapatkan tabel berbentuk seperti ini. Ya, nah ini terus kemudian dari algoritma ini sehingga terbentuklah apa tadi? Terbentuklah yang ada parser tree 2 sama ada parser tree 1 yang tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana menghitung kompleksiti dari CKW-nya, ya. Nah, di sini ada n kuadrat, ya. Ini sebenarnya sama aja dengan kalau pada waktu kalian belajar matematika diskrit. Apa itu matematika diskrit kemarin, ya? Menggunakan rumus induksi matematika, ya. Ketika saya punya n kuadrat, itu sebenarnya apa? Sigma n kuadrat buktikan sama dengan n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Betul? Nah, coba kalian punya 1 kuadrat. Jadi sama seperti itu perhitungan yang kalian dulu menghitung apa namanya? Formula induksi itu sebenarnya untuk menghitung complexity, ya, seperti itu. Nah, coba ini pada waktu kalian diskrit kan kemarin hitung jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 per 2. Masih ingat? Ya, kalau misalnya saya ambil n sama dengan 1, makanya saya punya apa? Sigma 1 kuadrat. Ya, kalau dikuadratkan kan sama aja dengan, kalau saya urut ya, 1 tambah 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, ya, 3 kuadrat, 9 kuadrat, dan seterusnya sampai dengan n kuadrat. Buktikan bahwa ini sama dengan n kali n plus 1 per n. Per 2. Ya. Maka di sini saya punya kalau n sama dengan 1, ya ini 1. Ruas kiri 1, nah ruas kanannya apa? 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Benar ini sama dengan 1, berarti ini sama. Ya, seperti itu. Nah, terus cara n sama dengan k, ya, dan seterusnya kan. Nah, sehingga kalian gunakan seperti ini ketika mencari apa namanya? Hasil dari perhitungan tadi itu tingkat kompleksitasnya, maka saya punya n plus 1 per 2 itu sama dengan apa? Sama dengan n kuadrat, ya, biko-nya dari n kuadrat sel. Maka di sini ketika kalian mengisi masing-masing sel, ya, masing-masing sel itu adalah yang tadi, yang kalau di dalam matriks tadi itu adalah baris dan kolomnya, ya, perpotongan antara baris dan kolom itu masing-masing itu namanya sel. Ya, setiap sel ini membutuhkan apa namanya pencarian atau melihat setiap kemungkinan dari split point antara dua non terminal yang dibutuhkan untuk mendahului sebuah frase baru, ya, di mana kalau misalnya ada besarnya n, ya, kemungkinan dari split point, maka total time-nya adalah apa? N kuadrat dikalikan n, maka hasilnya adalah n pangkat 3. Itu kompleksitas time-nya. Ya, ini dibutuhkan karena apa? Sekaligus untuk sebagai ketika kalian mengambil keputusan apakah ngambil bentuk yang satu atau bentuk yang lainnya. Ya, seperti itu. Itu time complexity. Oke. Berikutnya complexity untuk CKY, ya. Maka di sini apa? Kita mula-mula menganalisa ya asumsi bahwa banyaknya frase, label frase di dalam masing-masing sel itu sudah ditetapkan oleh ukuran daripada grammarnya. Jadi mula-mula kita menganalisa dari asumsi-asumsi yang ada ini, ya. Maka jika kemudian kita menghitung semua derivasinya, ya, atau parse tree-nya untuk masing-masing non terminal, maka di sini banyaknya sel yang
banyaknya sel yang di-entry dapat dikembangkan secara kombinatorial. Ya, kemarin sudah belajar juga kombinatorial. Oke. Nah, berikutnya apa? Karena banyaknya parse dapat digunakan atau dijadikan eksponensial, sehingga di sini nilai kompleksitasnya akan mengikuti kompleksitasnya seperti pada semua bentuk parse tree-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nanti ada contohnya perhitungannya. Nah, misalnya di sini ada efek ya pengaruh dari CNF pada parse tree. Maka di sini parse tree untuk apa? Untuk CNF grammar yang bukan merupakan original grammar. Ya, jadi parse tree itu adalah untuk CNF grammar, bukan untuk original grammar. Ya, itu parse tree. Nah, sehingga di sini ketika kalian proses akhirnya itu dapat memperbaiki parse tree ya untuk mereturn kembali dari parse tree tadi apa namanya sebuah parse tree untuk original grammar. Jadi contohnya di sini adalah bagaimana kita mendapatkan kembali supaya bentuknya seperti grammar yang masih asli ya. Nah, sehingga di sini kalian ada lagi masalah di dalam penyelesaian atau masalah untuk sintaktik ambiguity tadi, kembali ke awal-awal ya. Maka di sini sebenarnya apa? Sintaktik ambiguity itu sebenarnya hanya menghasilkan semua kemungkinan dari parse tree. Jadi sehingga kenapa kok muncul keraguan-raguan, karena dia menghasilkan dari semua parse tree yang ada, semua yang mungkin ya. Terus kemudian dia tidak memberikan alamat, tapi tidak mengalamati, tidak menandai, gitu ya. Nah, sesuatu yang sudah penting, jadi isu ini adalah penerbitan atau sesuatu yang menjadi resolusi ambigu yang paling penting. Jadi dia memang tidak memberikan, tidak mengalamati, tidak menandai, ya seperti itu. Oke. Nah, apa itu isu WCFG? Maka di sini kalian adalah memberikan pengalamatan ya dari beberapa grammar ya, grammatical constraint ya, jadi kendala daripada grammatical yang membutuhkan kompleksitas dari CFG yang tidak secara apa? Yang tidak secara kompak bersama-sama gitu, tidak bersama-sama mengencode dari apa namanya regularity yang sudah diberikan. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga dari beberapa aspek untuk NLP sintak ini mungkin tidak di-capture dari semua yang ada di CFG dan membutuhkan konteks sensitivity ya, yaitu merupakan apa? Production dengan menggunakan lebih atau satu simbol pada LHS ya. Jadi ada RHS, light sama left ada sama-sama dengan type ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Saya punya agreement ya, sebagai perjanjian, persetujuan. Kalau seandainya saya punya subjek itu harus agree ya, harus disetujui sebagai dengan apa namanya? Dengan sebuah verb ini pada orang atau number. Jadi istilahnya apa ini? Istilahnya adalah kata kerja itu biasanya dipakai untuk penjelasan daripada orang atau banyaknya ya. Contohnya misalnya sekarang saya punya I am cold ya. Maka di sini salah apabila kalian nuliskan are karena kita grammarnya itu salah kayak gitu ya. You are cold itu betul, tapi kalau you is cold itu berarti salah. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi grammar ya. Jadi persetujuannya adalah gunakan grammarnya yang benar ya sesuai dengan subjeknya. Ya, subjeknya apa? Terus to be-nya mengikuti ya. Berikutnya adalah membutuhkan spirit production. Jadi ada spirit production untuk masing-masing kombinasi. Contohnya saya punya NP yang pertama ya, itu saya punya person sing sama VP yang pertama person sing juga ya. Nah, kemudian dari sini ya ini sama VP1, ini NP2 sama VP2, maka nanti dijelaskan NP1, NP2, VP1 sama VP2 itu apa. Jadi itu perjanjiannya ya. Persetujuannya ketika kalian mau membuat sebuah parse tree di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah
sebuah ketentuan ya, sebuah ketentuan persetujuan yang lain, yaitu apa? Ketika kalian punya pronoun dari sebuah kasus, misalnya dia nominatif atau akusatif, gitu ya, yang harus disetujui dulu bagaimana bentuk posisi sintaknya. Ya, contohnya misalnya saya punya apa? I gave him the book. Nah, ini tidak boleh I gave he. Nah, ini ya him sama he. Kalau he ini adalah kan kata ganti pertama ya, tapi kalau him ini kan bukan kepunyaan ya, kepunyaan dia. Nah, ini juga gitu, he gave me ya, tapi he gave me yang ini bukan him gave me. Ya, itu sudah tahu juga. Jadi, ini tetap mengikuti grammar. Maka di sini kan kita ada apa tadi? Pakai CFG, contract free grammar-nya ya. Jadi banyak language yang merupakan apa namanya? Juga ditandai dengan bentuk-bentuk gender ya, gender kayak misalnya sekarang she sama he itu kan kelihatan ya, she itu sudah untuk anak perempuan, untuk he untuk laki-laki. Nah, sekarang kalau di dalam kota itu juga sama dengan seperti itu ya. Los Angeles ya di sini. Nah, ini diganti salah kalau Los Angeles ya. Nah, Las Vegas bukan Los Vegas. Jadi bukan Los Angeles atau Las Vegas ini ya. Ini salah kalau yang ini salah. Oke. Nah, ini kadang-kadang untuk menandai bentuk. Begitu kalian ketemu angel, angel itu kan biasanya apa? Perempuan kayak gitu ya maksudnya. Nah, kalau Vegas itu kan laki-laki. Nah, jadi makanya kenapa Los Vegas, kalau Los Angeles ya, seperti itu. Itu adalah bahasa-bahasa yang digolongkan sesuai dengan gendernya. Oke. Bentuknya berikutnya adalah subcategorization ya. Ini merupakan kata-kata kerja yang spesifik ya untuk mengambil beberapa tipe dari argumen, tetapi dia bukan merupakan yang lainnya. Ya, contohnya misalnya sekarang saya punya transitive verb untuk kata font. Ya, font di sini membutuhkan objek yang langsung. Jadi font apa gitu, mengambil apa atau menemukan apa kayak gitu ya. John menemukan ring gitu ya. John found the ring. Maka di sini kalian tidak boleh menuliskan John found karena harus ada apa? Membutuhkan objek gitu. Ya. Jadi semua ini pakai aturan semua dalam bahasa Inggris ya seperti itu. Atau saya punya intransitif ya, yaitu dari kalimat disappear ya, tidak muncul di sini. Maka apa? Tidak dapat mengambil satu. Jadi saya punya John disappeared, tapi tidak boleh di sini disappeared the ring. Ya, jadi tidak dapat untuk seseorang atau sebuah benda. Tidak boleh disappear aja. Ya, seperti itu. Give juga gitu, give. Ya, ini mengambil keduanya, yaitu direct dan indirect object. Jadi bisa berlaku kedua-duanya. Contohnya misalnya John gave Mary the ring ya. Jadi di John memberikan Mary ring ya, cincin. Nah, atau bisa juga John gave Mary ya, enggak tahu ini pemberiannya apa. Boleh juga ya. Jadi ini bisa kemungkinannya ini kalimatnya ya, atau bisa juga kemungkinannya ini. Nah, yang ini yang enggak boleh ya, seperti itu. Oke. Berikutnya maksudnya ini yang boleh ya. Ini kan bisa mengambil keduanya, yaitu bisa direct and indirect ya. Nah, berikutnya kata won ya, mengambil sebuah NP atau non finite VP atau S ya, sentence. Nah, misalnya saya punya John wants a car ya. John ingin sebuah mobil, kemudian John wants to. Nah, berarti di sini harus ada kata yang membedakan ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada to di sini, otomatis ada verb-nya ya, seperti itu. Oke, tapi kalau kalian John want Mary to take, nah ini juga seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang subcategorization frame yang khusus itu biasanya merupakan range dari tipe-tipe argumen yang merupakan atau memberikan verb ya sebagai kalimat yang bisa diambil ya, seperti itu. Oke. Nah, itu kan semua kata kerja dari font ya, disappear, terus kemudian tadi apalagi gave ya, won kayak gitu.
Oke. Nah, sekarang konklusinya bagaimana? Ya. Jadi ini masih pengantar untuk kalian nanti masuk ke parser tree ya, karena kalau kita sudah punya parser tree, otomatis tadi apa? Konteks free grammar-nya sudah ada nilai-nilai probabilitasnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke konklusi. Oke. Kesimpulannya. Jadi apa kesimpulannya? Sintaks parser tree yang khusus ya, yang merupakan struktur dari kalimat-kalimat secara sintaksnya adalah bisa membantu untuk menentukan sebuah pengertian arti gitu ya. Kita bisa tahu artinya apa. Nah, contohnya misalnya dengan sekarang saya punya apa? Ini sebagai sintak ya, sintaknya John ate the spaghetti with meatballs with chopstick ya. Jadi sini artinya bahwa John ini makan spaghetti dengan bakso. Bakso ini adalah menunjukkan sebuah makanan yang lain juga gitu ya, spaghetti dengan bakso, spagettinya dicampuri bakso maksudnya dengan sumpit ya atau dengan chopstick. Oke. Nah, sekarang bisa juga bagaimana John ya, bagaimana John makan spagettinya. Nah, itu berarti kalian nanti bisa tanya how itu berarti apa? Ya, apakah menunjukkan sebagai sebuah instrumen gitu ya ataukah how yang lain. Nah, terus kemudian apa yang John makan? Nah, ini tadi. Berarti kalau kalian bisa menuliskan apa ini artinya nanti dalam parser tree-nya, maka bisa jawab seperti ini. Ini yang dimakan John sama spaghetti. Nah, ini adalah apa? Bagaimana? Berarti instrumen. Jawabannya adalah apa ini? Chopstick ya. Kalau yang ini what did John eat? Maka di sini adalah apa yang dimakan John, ini berarti meatball, spaghetti with meatball ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam penulisan sebuah sintaks parser tree ya, yang bisa menolong untuk menentukan apa artinya ya. Sehingga ada kalimat how, jawabannya ini, oh berarti ini adalah instrumen. Kalau saya punya what did John eat, jawabannya adalah meatball, oh berarti ini adalah objek ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang saya punya kontak free grammar dapat digunakan untuk menentukan atau mendefinisikan grammar dari sebuah bahasa alami ya. Nah, sedangkan untuk dynamic programming algorithm itu sama saja dengan mengikuti perhitungan sebuah parser tree tunggal dalam sebuah cubic time. Cubic time tadi apa? Kompleksitinya n pangkat 3 ya, n pangkat 3 ini, atau semua parser tree-nya dalam bentuk eksponensial time ya, seperti itu. Ini ketika kalian menghitung kompleksitasnya ya. Nah, ini merupakan dasar ketika nanti kalian belajar yang namanya berikutnya adalah ini nanti, tapi tidak sekarang ya. Mana materi yang berikutnya lagi ya. Ini ya. Nah, ini kalian belajar yang namanya statistical parsing. Nah, kalau ini nanti, tapi tidak sekarang ya, cuma saya tunjukkan aja. Ya. Jadi ada statistical parsing, udah kelihatan ya. Nah, ini nanti tetap saya minimize saja. Sini kalian ada ini CFP. Nah, ini nanti yang sudah ada ininya, ya. Jadi yang tadi itu kalian belajar sintaktik parsingnya, yang ini adalah statistik parsingnya. Jadi parsingnya tadi itu sudah punya nilai probabilitasnya itu ini semua. Terus kemudian kalau saya punya leksikonnya adalah untuk the, that, this itu masing-masing memiliki seperti ini. Sehingga tujuannya untuk mendapatkan probabilitas terbesar itu yang dipilih. Ya, seperti itu. Oke. Nanti sampai sini. Nah, jadi sebenarnya yang saya jelaskan ini adalah materi sudah untuk UAS. Karena pertemuan UTS sama pertemuan UAS itu lebih panjang pertemuan di UTS, sehingga tetap dicampur. Sehingga nanti saya punya post tagging, terus kemudian saya punya simple sintak parsing tadi, sama saya punya statistik parsing sampai ke belakang itu semua bahan UAS. Ya seperti itu. Kenapa? Kalau saya putus post taggingnya saya ikutkan di di depan, nanti terpotong akan ikut lagi kan. Nah, daripada 2 kali mending nanti langsung post tagging saya tarik untuk bahan UAS. Tapi proyeknya post tagging tetap sebagai bahan UTS ya, bahan tes. Nilai dari tes. Jadi nanti nilai tes 1 dan tes 2 ini saya total nanti saya umumkan sebagai nilai
project-nya yang bigram ya n-gram sama nanti project yang post tagging itu sebagai nilai tes 1. Oke. Itu ya. Nah, ini nanti minggu depan kalian akan pelajari. Nah, sehingga berapakah probabilitasnya untuk derivation probability ini atau untuk parser tree ini nilainya akan muncul ya, berapa tinggal dikali nilainya sekian. Karena dari apa? Dari kata verb ya, terus kemudian di sini muncul apa? Muncul 0,5 dan seterusnya sampai 0,8 ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah tata tulis yang tadi sintak parsing adalah bagaimana kita membuat tata tulisnya ya. Oke. Paham ya? Nah, ini adalah materi ini. Nah, terus ada saya bolong 1, bukan bolong sih. Apa kemarin? 17 Agustus ya. Nah, itu mau saya pakai untuk kan tes 1 itu sama dengan program tes 1 adalah nilai dari post tagging sama Bigam ya. Jadi pertemuannya nanti saya akan membahas UTS sebelumnya atau mungkin saya buat videonya atau kita kuliah ganti hari lain. Kan ini mau menjelang UTS. UTS-nya kapan? Ada yang sudah tahu UTS-nya kapan? Tanggal 4, Bu. Tanggal 4 Oktober ya. Berarti itu tadi ya. Jadi nanti saya terserah mau dipakai ada tambahan hari Sabtu, terus kemudian saya bahas untuk apa namanya? Untuk latihan soal UTS atau kita bertemu di hari Sabtu atau saya cukup memberikan jawaban. Terserah kalian. Karena hari Selasa besok kalau masih ada waktu, sekarang kan tanggal 21 tambah 7, 28 ya, 28 hari terakhir kan ya. Nah, 28 itu saya membahas tentang statistical parsing, tapi statistical parsing itu kan sebenarnya bahan dari UAS, tapi tetap sesuai dengan silabus, itu saya di minggu ke itu saya harus menjelaskan statistical parsing. Ya. Terserah kalian, mau saya buatkan apa namanya video jawabannya atau bagaimana untuk jadi kuliahnya artinya kuliahnya benar-benar online ya. Cuma kalian tidak ketemu saya di kelas seperti ini, di kelas Zoom. Ya kan? Pertemuan aja Bu maunya. Kalau saya sih. Ya, yang lain? Kalau pertemuan bisanya hari Sabtu atau kalau hari apa namanya? Senin sore. Sehabis saya ngajar pagi, saya ngajar kelas kalkulus 2. Nah, itu. Berarti minggu depan Senin itu saya ngajar ketemu kalian Senin, ketemu lagi Selasa. Ya, tapi Seninnya saya pakai untuk latihan soal, Selasanya tetap materi itu. Materi ini sama kalian menjelaskan lagi post tagging ya. Jadi post taggingnya dimulai di hari Senin sebagian sama hari Selasa sebagian. Ya. Oke, Daniel Jeremy setuju Senin, Regan setuju, ada pertemuan berarti Senin. Yang lain? Saya juga setuju, Bu. Setuju Senin. Direkam kan ya, Bu? Ya, direkam. Saya nunggu rekamannya aja sih. Oke. Rio, jadi 4 sudah komen, ada kuliah dan satunya akan menunggu rekaman, berarti ada kuliah kan ya juga ya. Oke, jadi Senin ya nambahnya ya. Seperti itu. Oke. Sekarang sisa Erik sama Brandon sudah bisa? Saya sudah bisa, Bu. Oke, silakan Erik. Saya coba share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah masuk ya, Bu? Ya, sudah masuk. Ya, selamat sore, Bu. Ini saya mau Selamat sore. menjelaskan tugas n-gramnya. Pertama, saya buat variabel untuk datasetnya. Ini datasetnya yang saya pakai itu isinya data spam SMS, Bu. Dapatnya sumbernya dari Kaggle dalam bentuk CSV awalnya. Ini CSV-nya. Kelihatan, Bu, CSV-nya, Bu? Ya, kelihatan. Isinya
1143 kalimat, Bu. Yang terus datasetnya ini saya input manual, soalnya waktu itu saya coba read.csv, nggak bisa, jadi saya kopas dari sumbernya langsung. Ada 1143 kalimat. Lanjut ke sini. Ini saya pakai metode tokenize sama MLI dari NLTK. Lalu datanya juga saya buat semuanya string lower. Kemudian untuk NLTK MLI-nya, ini pre-processing-nya, train datanya di-feed-kan sama jumlah N modelnya. N modelnya ini scoring, jadi jumlahnya ada 3 itu. Kenapa kok 3? Karena ada uni, B, sama trigram. Terus inputnya tadi saya udah coba, ini kalimatnya, tolong uangnya ditransfer. Nah, itu inputnya. Terus saya split untuk inputnya, tolong uangnya ditransfer. Kemudian ini untuk perhitungan unigram, bigram, dan trigramnya. Nah, ini untuk hasilnya ketemunya segini. Unigram 0,01, bigram 0,3, trigram 0,6. Probability terbesarnya 0,6. Untuk post tagging-nya masih belum, Bu, masih nyari. Iya, itu dulu, Bu. Iya, post tagging-nya enggak sekarang. Iya, Bu. Baru Teman-teman yang minggu lain depan. kan udah dapat semua tadi, Bu. Oh, sudah. Oke, ini sebenarnya ada Matius tadi bilang kalau kok anunya enggak kelihatan. Hitam semua. Kenapa Apanya, Bu? Matius? Enggak tahu siapa ini Matius ini. Kok layarnya katanya hitam semua. Oh, device-nya dia mungkin, Bu. Oke, kayak kelihatan kok. Terus prediksi enggak? Prediksinya masih belum, Bu. Mm-mm. Ini untuk probabilitasnya aja, Bu. Ini saya coba ambil kalimat dari sininya coba ya, Bu ya. Tes lagi, misal surat keputusan dari Tricare nih coba ya, Bu. Saya copy paste. Hilang. Ini kamu ngambil kata sembarang berarti ya? Ini Enggak punya judul cerita gitu enggak ini ya? kalau judul filenya itu sih, Bu, data SMS spam collection gitu, Bu. Yang Indonesia. Terus isinya kayak Ya. gini, Bu. Ini Jadi ini coba, terima komen-komennya kasih. dari itu tadi ya. Iya, terima kasih telah menjadi sahabat ini misalnya, Bu. Iya. Saya copy, saya masukkan ke yang input tadi. Ini. Terus saya split, baru saya hitung probabilitasnya. Ketemunya segini, Bu. Unigram 0,002, bigram 0,4, trigram 0,5. Yang terbesar trigram. Gitu, Bu. Kamu enggak pakai tokenisasi dalam bentuk menghilangkan huruf besar, enggak ya? Oh, cuma yang ini aja, Bu. Cuma yang lower ini aja. Tokenize string lower. Jadi semuanya dibikin huruf kecil. Oke. Oke. Iya, sudah kayak gitu, Bu. Oke, prediksinya belum ya? Iya, Bu. Yang hari Senin itu sekalian sama post tagging ya, Bu ya? Post tagging. Jadi separuh post tagging, siapa yang duluan sama post tagging berikutnya ya untuk hari Selasa. Saya juga mau tanya itu, Bu, masalah UTS, Bu. Itu Kenapa saya UTS-nya? tanggal 4, itu kan UTS-nya kan NLP kan 7.30, Bu. Saya ada bentrok sama mata kuliah lain, Bu, di jam yang sama. Kayak gimana ya, NLP, Bu ya? tanggal berapa NLP? Tanggal 4 Oktober, Bu. 4 Oktober jam 7.30. Jam 7.30 pagi. Pagi, terus? Saya bentrok sama bisnis internasional, Bu. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang ambil bisnis internasional tuh bentrok, Bu. Kok tabrakan? Kenapa kok diambil? Iya, jadwal dari pusatnya kayak gitu, Bu. Tapi kalau jadwal kuliah hariannya beda, Bu. Kalau bisnis internasional tuh Kamis. Kalau NLP Selasa. Cuman jadwal UTS bentrok.
Jadi Tapi saya gimana nih? belum tanya ke dosen bisnis internasionalnya sih, Bu. Nanti kayak Heeh. gimana? Sik, Mungkin sik, kita voting aja, kita voting. Ini sudah ya ini ya. ya Jadi sudah. Saya stop share ya, Bu ya. ya stop share aja. Ya, kasih Bu. Yuk. Ini ada siapa yang sama kasusnya seperti Eri ambil bisnis Internasional. nasional internasional. Eri saja, atau kalau misalnya Eri saja, ya berarti Eri ujian duluan. Kamu yang jangan kamu yang terakhir. Kalau mau ujian, berarti apa? Hari apa ini? Hari Minggu atau hari Sabtu? Gimana? Halo, halo? Regan, Surya, Widya, Rio, Meliana, Brandon, Daniel, Saya aman, Bu. aman. Marcel, Kevin. Saya Maksudnya aman itu kok, tetap Bu. Senin ya? Aman tetap Senin ya? Iya, Bu. Oke, kalau setelah ujian ini, Eri, ada enggak? Saya setelah ujian kosong. persisnya nggak ada, Bu. Lanjut ke 13.30 ada ujian yang lain. Cuman setelah 7.30 nggak ada, Bu. Oh, resiko lah. Nah, 7.30 Lanjutnya selesai sampai jam 13.30. berapa? Oh, kenapa, Bu? 7.30 berapa jam? Di Internasional. sini lama waktunya 3 jam sama kayak NLP. 3 jam 10.30. Nyambung lah. 10.30 kamu langsung saya tambahin 3 jam lagi. 13.30 terus tabrakan nanti sama ini. Iya, atau nanti ini ya, Bu. Saya tanyakan dulu ke dosennya itu nanti, atau yang bisnis Seperti apa ya? internasionalnya yang dimajukan Ya atau yang seperti apa hasilnya nggak apa terserah ya. Kalau memang Iya, 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 Bu. ya kamu minggu duluan ujian duluan. Oke, Bu. Nanti saya kontak Ibu aja ya, Bu ya. Soalnya Ya. teman saya di sini ada namanya Teddy itu juga ambil bisnis internasional setahu saya, Bu. Cuman tadi di grup ngomongnya koneksinya nggak lancar, jadi mungkin nggak datang di hari ini. Iya, ini baru 10 orang nih. Kurang siapa yang belum maju nih? Ya, jadi ada baru 10 orang. Baru Rio, Daniel, Jeremia, Meliana Kusuma, Widya, Ardi Tanti, terus Matius, Surya Susila, Regan, Renaldo, Kevin Renaldi. Ini saudara sekandung toh. Renaldo dan Renaldi. Erik sama Brandon. Yang sudah. Oke, yang lain belum. Oke. Nanti yang ini sebenarnya harusnya udah stop nih, tes 1 stop. Jadi besok masuk ke tes 1 yang kedua. Ya. Ada yang tanyakan? Jadi silahkan post tagging-nya dibenarkan gitu ya. Nanti nilainya akan saya gabung untuk post tagging. Ya. Terus kemudian UTS-nya nanti bahannya saya beritahu apa saja ketika nanti kita belajar Senin ya. Karena Senin itu sebagai latihan soal untuk menuju UTS ya. Oke, saya akhiri ya kuliahnya ya, karena habis ini saya juga Bu, permisi, Bu. Silakan. Saya belum presentasi, Bu, sebenarnya. Oh, belum tadi? Oh Iya, Bu, belum, Bu. Brandon Yang not masih tak responding, tulis Bu. namanya toh. Baru tak tulis namanya, tapi belum tak beri nilai. Iya, Oke, Bu. silakan. Oke, saya share dulu ya, Bu. Ya. Tak ngomong, ya, tak tahu saya ini. Tapi begitu lihat tulisan, iya Brandon titik 2, nilaimu baru titik 2. Iya, Bu. Saya nilai. Ya, silakan. Oke, Bu. Jadi datasetnya ini dapat dari e-book gitu, Bu. Sebentar. Dari e-book sekitar 466.000 kata. Di sini ini masuk ke file read. Terus di sini tokenization-nya. Ini untuk ngilangin yang ada di dalam ya datasetnya itu. Terus aku ngelakuin stopword removal di sini. Sama untuk lowernya di sini, Bu. Setelah itu ini fungsinya untuk nyari unique word dari stopword removal tadi. Terus ini unigram, bigram sama trigramnya. Terus di sini ini nanti keluarnya ada frekuensi probabilitasnya saja, Bu. Ya mungkin masih itu ya, Bu. Untuk yang prediksinya masih belum. Coba tentukan, ambil sebagian dari kalimat yang ada. Untuk frekuensi probabilitasnya atau yang mana ya?
Iya, semua. Kamu ambil dari dataset, data input, sembarang. Waduh, banyak, Bu. Mungkin 30 Sekarang, aja ya, Bu. ya ngarang wae, ngarang apa? Untuk tulisannya cuman itu saja, Bu. Untuk apa? Word-nya saja, Bu. Jadi nggak termasuk ke dalamnya datasetnya juga. Hmm. Terus Halo? itu kan ada contohnya, coba ambil every other lead Oh, ini. atau the favorite volume atau track. Itu loh kata-kata yang di atas itu copy chapter 1 itu sebagian. Iya, Ambil sebagian diambil. Oh, enggak satu kalimat aja, beberapa kata aja. nggak apa-apa, Bu. Semua aja nggak apa-apa. Ya mungkin kayak gini, Bu. Ini 77 nggak tahu dari mana, Bu. Oh, jadi kamu enggak ngitung berapa jumlah ini gitu ya? Iya, soalnya kan dari sini, Bu. Apa? Untuk unit word-nya itu. Ngambilnya langsung dari datasetnya, Bu. Hmm. Oh, kamu langsung ini ya, enggak pakai per proses. Per Iya, Bu. processingnya apa enggak di ini ya. Enggak, Bu. Oke. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya, bentar. Oke. Sudah semua yang hadir sini ya? Daniel, Jeremia, di absen ya? Sudah di absen belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi materinya hari ini tadi itu iya sih, sintaktik apa? Sintaktik parsing ya? Iya. Sesuai dengan silabus. Kamu punya atas silabusnya? Enggak. Kenapa, Bu? Punya silabusnya? Nggak punya, Bu. Dari PPT pertama. PPT-nya Ibu belum share, Bu. Hah? Oh, belum pernah share toh? Belum pernah saya share semuanya? Belum, Bu. Oh, Belum, Bu. berarti Ini saya share cuma di mana sih? recording. Saya share di grup ya. Nanti kalian download, langsung kalian hapus supaya enggak penuh di HP kalian. Ya, nanti habis ini kita kuliah semua saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ya. Oke. Sama recordingnya yang minggu ketiga ke atas juga belum. Oh iya. Oh, ada yang kemarin ini saya error, Zoom saya error. Jadi ada yang apa namanya? Saya hapus. Apakah kamu yakin ini saya lupa terus saya klik iya yakin untuk dihapus. Hapuslah. Dan tapi saya rekam saya anu lagi, saya apa? Recording lagi. Ya. Oke, Ya, jadi Bu. saya utang saya recording yang satu hilang, yang ini kan nanti ada. Terus sama lagi untuk PPT ya, saya tulis ya. Utang saya PPT sama recording. Sekarang pertemuan ke-6 berarti pertemuan ke-5 yang hilang. Bukan pertemuan ke-5. Ya, pertemuan yang itu loh, CRF itu loh yang hilang. Oh iya, pertemuan ke-5 berarti. Oke. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Kita akhiri, kalian nanti silakan siap-siap untuk post taggingnya, tugasnya. Kalau sudah dari yang belum. Kalau yang sudah ya segera diperbaiki. Nanti saya share nilai tesnya. Ya, Mesti, Bu. sama-sama. Silakan. Bu, Ya, ini di Petra BAP-nya ini kayak saya salah pencet. Jadi alfa semua. Bisa diganti nggak, Bu? Hah? Oh, alfa semua Iya, hari salah ini. pencet. Oh, hari ini.
Oh, kamu Iya. enggak bisa memperbaiki? Nggak ada tulisannya edit sih, Bu. Hah? Nggak ada tulisannya edit. Oke, saya coba. Oke, nanti saya kasih tahu kamu ya. Saya tak coba ya, saya buka SIM BAP ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau misalnya alfa terus saya tulis tanggal berapa ini sekarang? 21 September. Semua dialpakan ini ya. Ya, nanti saya ganti. Oke. Oke, saya ganti nanti Daniel. Kalau saya bisa ya, kalau enggak nanti lapor ke TU berarti. Gimana cara ininya? Ini bisa, Bu. Ternyata, Bu, bisa diganti, Bu. Oh, bisa. Oke. Oke, kalau gitu Terima kasih, saya Bu. hapus catatan saya. Oke, terima kasih. Jadi sampai jumpa minggu hari Senin ya, hari Senin depan untuk latihan soal UTS. Terus kemudian nanti sambil kalian post tagging ya, bagian. Yang maju kemarin berarti maju terakhir. Yang hari ini terakhir maju duluan ya. Oke. Di hari Senin, siap-siap. Ya, silakan boleh mengundurkan Makasih, dari Bu. ruangan sama-sama. Loh, Bu, presentasinya Senin apa Selasa, Bu? Presentasinya Senin sebagian sama Selasa sebagian. Oh, oke, Bu. Jadi di tengah-tengah sehabis kita latihan, nah kayak gini nih, terus nanti ada yang presentasi ya. Oh iya Bu, lupa. Waktu Itu sehari nanti 1 hari ya. post taggernya dari kalimat keluar itu ya, masing-masing kata itu Iya. tahun atau itu ya. Masing-masing kata itu keluar ininya. Cuma itu aja ya. Setnya. Oke Bu, Ya. terima kasih Bu. Yuk, Oh, Bu Endang. ya silakan. Ini tugas yang post tagging ini berarti kita inputkan sebuah kalimat. Nanti dari kalimat itu nanti kayak misalnya saya makan nasi, saya itu cek terus apa-apa gitu ya, Bu. Ya, saya keluar apa, makan keluar apa, nasi keluar apa. Jadi tetap kalian punya datasetnya sama kayak gini, datasetnya juga sudah ini. Terus kalian juga ngitungnya juga pakai Unigam Brigam juga ini, ngikuti aturan itu. Aturan kemarin, ya. Ya. Aturan ada 3 langkah itu kan. Kalau kalian nanti ternyata sudah ada di dataset, ya sudah, berarti ya pakai dataset. Tapi ketika belum ada, itu seperti apa. Jadi ada 3 langkah itu. Ya. Oh ya, oke Bu. Oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Kalau sampai akhirnya ketemu terakhir kalau tidak ada ya berarti dianggap tidak diketahui unknown ya, gitu. Oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Kok Marcel tadi tidak ada, tiba-tiba muncul Marcel? Saya tadi lagi sidang Bu. Walah. Ya, tadi saya baru selesai sidang 3:30. Saya kok tiba-tiba kaget, saya kayak hantu tiba-tiba muncul. Mau berakhir, mau tiba-tiba muncul. Iya, tadi saya masuknya telat sekali Bu, kayak Ibu sudah di tengah-tengah. Oke. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Ya, makasih Bu. Bu, Ya, silakan. yang kelas pengganti itu jam berapa ya, Bu? Senin jam 4:30. Saya ngajar pagi 1:30 sampai 4:30, terus 4:30 nyambung. Ya, bisa. Oh, bisa Bu. 4:30 ya, Bu? Ya, 4:30. Ya, makasih. Sama-sama. Saya tutup ya, biar segera di recording.